5 Desember 1945. Sebuah hari yang cerah di Fort Lauderdale, Florida. 5 pesawat pembom torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat dengan kode Flight 19 lepas landas untuk misi latihan rutin. 14 penerbang terlatih membawa mesin perang tercanggih di zamannya. Cuaca sempurna, laut tenang, secara logika tidak ada alasan bagi mereka untuk celaka. Namun beberapa jam kemudian, menara pengawas menerima transmisi radio yang membuat bulu kuduk merinding. Letnan Charles Taylor, sang komandan, berteriak, "Kami tidak tahu ada di mana, semuanya terlihat salah. Bahkan lautan tidak terlihat seperti biasanya, airnya berwarna putih." Setelah pesan itu, hening. Kelima pesawat itu lenyap. Yang lebih mengerikan, satu pesawat penyelamat PBM Mariner yang dikirim untuk mencari mereka juga ikut hilang tanpa jejak. Total 27 nyawa dan 6 pesawat tempur ditelan bumi dalam satu malam. Tanpa serpihan, tanpa mayat. Dunia kemudian mengenal kuburan massal ini sebagai segitiga Bermuda. Mungkin Anda berpikir, itu kan pesawat kecil, mungkin kehabisan bahan bakar. Tapi bagaimana dengan raksasa lautan? Mari mundur ke Maret 1918. Kapal USS Cyclops. Ini bukan perahu nelayan, ini adalah monster baja milik Angkatan Laut AS dengan panjang 165 meter. Membawa 309 kru dan ribuan ton mangan. Kapal ini dilengkapi radio canggih dan kru berpengalaman. Namun, saat melintasi area Bermuda menuju Baltimore, raksasa ini lenyap begitu saja. Perhatikan fakta ini. Tidak ada sinyal SOS. Tidak ada panggilan darurat Mayday. Kapal sebesar itu hilang dalam sekejap mata, seolah-olah ditarik paksa ke dasar lautan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, sampai berkata, "Hanya Tuhan dan laut yang tahu apa yang terjadi pada kapal itu." Pertanyaannya, apakah benar hanya laut yang tahu? Atau ada penghuni lain di sana? Tentu saja, ilmuwan modern tidak tinggal diam. Puluhan teori diajukan untuk menepis hal mistis. Teori pertama, gas metana. Para ahli geologi menyebutkan adanya kawah gas raksasa di dasar Laut Bermuda. Jika gas ini meletup, ia bisa mengurangi massa jenis air seketika, membuat kapal tenggelam seperti batu, dan bahkan bisa menyambar pesawat di udara. Teori kedua, rogue waves atau ombak gila. Pertemuan badai dari 3 arah yang menciptakan dinding air setinggi 30 meter yang mampu mematahkan kapal menjadi 2. Masuk akal? Sangat. Tapi ada satu celah besar dalam teori-teori ini. Jika kapal hancur karena ombak atau gas, pasti ada puing-puing yang mengapung. Ada pelampung, ada tumpahan minyak. Dalam kasus Flight 19 dan USS Cyclops, laut bersih. Tidak ada sisa, seolah-olah mereka tidak hancur, melainkan berpindah dimensi. Dan disinilah penjelasan sains mulai buntu dan penjelasan Nabi mulai menemukan relevansinya. 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum peta dunia modern digambar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan spesifik tentang geografi kerajaan iblis. Dalam hadits syahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lautan, kemudian ia mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya." Kenapa lautan? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa iblis memilih lautan karena luas, dalam, dan jauh dari jangkauan manusia. Ini adalah lokasi strategis untuk membangun pusat komando. Lalu pertanyaannya, di laut mana? Banyak ulama berpendapat singgasana itu tidak statis, bisa berpindah. Namun, jika kita melihat data aktivitas anomali magnetik, hilangnya ribuan nyawa, dan ketakutan dunia pada titik Bermuda, sulit untuk tidak curiga bahwa ini adalah salah satu benteng utama mereka. Ibnu Taimiyah bahkan pernah menyinggung bahwa jin seringkali berdiam di tempat-tempat yang kosong dan merusak, termasuk lautan lepas di mana mereka bisa menampakkan wujud aslinya tanpa gangguan manusia.
Tapi tunggu dulu. Cerita ini menjadi semakin gelap jika kita melihat apa yang dilakukan manusia di sana hari ini. Tahukah Anda, tepat di tepi segitiga Bermuda, di Pulau Andros, terdapat fasilitas rahasia Angkatan Laut Amerika Serikat bernama AUTEC, Atlantic Undersea Test and Evaluation Center. Pihak militer mengklaim ini hanya tempat uji coba sonar dan kapal selam. Tapi para pengamat geopolitik dan penganut teori konspirasi menyebutnya sebagai Area 51 bawah air. Laporan tentang penampakan USO, Unidentified Submersible Objects, atau benda terbang yang masuk ke dalam air dengan kecepatan tinggi, sering terjadi di dekat pangkalan ini. Mari kita berpikir liar sejenak dengan nalar akhir zaman. Jika Dajjal dan sistemnya membutuhkan teknologi canggih untuk menguasai dunia, dan iblis punya markas di sana, apakah mungkin ada kerjasama tersembunyi antara kekuatan militer adidaya dengan entitas yang ada di segitiga Bermuda? Apakah teknologi stealth, anti-radar, yang tiba-tiba dikuasai manusia modern adalah hasil tukar guling informasi di zona terlarang ini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, setan tidak pernah memberi ilmu secara gratis. Misteri segitiga Bermuda mengajarkan kita satu hal, bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia, ada dimensi lain, ada musuh yang nyata, yang memiliki kerajaan, dan teknologi tipu daya yang luar biasa. Kita tidak perlu takut berlayar di lautan. Yang harus kita takuti adalah jika kita lalai, bahwa musuh kita memiliki markas komando yang bekerja 24 jam untuk menyesatkan kita. Sementara kita masih santai dalam beribadah. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah iblis dan pasukannya di darat, di udara, maupun di lautan. Menurut Anda, apa sebenarnya yang disembunyikan di pangkalan AUTEC tadi? Tulis teori Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan geopolitik akhir zaman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.